Pagi ini ada sesuatu yang berbeda, saya percaya, bukan hanya untuk teman-teman yang hadir di VAU pagi hari ini, tapi juga semua yang ada di Zoom. Saya mempersiapkan pagi ini untuk membaca kelanjutan dari kitab Esra pasal 3 dan 4. Tetapi Tuhan berbicara sesuatu yang berbeda, ada satu message yang Tuhan kasih buat teman-teman pagi hari ini, dan kita akan berjalan dengan Tuhan. Saudara, tadi saya ketika menyembah, Tuhan seringkali berbicara melalui vision atau penglihatan. Dan ketika kita tadi menyembah, tiba-tiba ada sebuah kalimat yang begitu kuat sekali tiba-tiba muncul. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya tidak pernah terbayang dengan kalimat itu. Tuhan berkata begini, dan ini Tuhan berbicara untuk teman-teman VAU maupun onsite maupun yang online. Ada kalimat yang Tuhan sentakkan di hati saya tadi ketika saya menyembah bersama dengan Anda semuanya. Kalimat itu berkata-kata begini, aku akan memanggil pasukanku dari padang gurun. Saya terus terang bingung ketika Tuhan berbicara tentang aku memanggil pasukanku dari padang gurun. Tuhan berkata begini, 2 tahun 3 tahun ini ada banyak dari kalian adalah justru mengalami tahun-tahun pembentukan. Tahun-tahun kalian digencet. Tahun-tahun di mana kalian banyak yang dihancurin. Tuhan kasih lihat gambaran tentang pasukan di padang gurun. Pada waktu Tuhan perlihatkan vision itu, Tuhan tunjukkan, kamu lihat personel-personel dalam pasukanku. Mereka orang-orang yang mengalami banyak luka. Mereka orang-orang yang mengalami banyak didera, dihancurkan, disakitin, diproses. Tapi mereka tetap berdiri tegak bagiku. Mereka tetap berdiri tegak untuk mengikuti jalanku. Inilah pasukan-pasukanku yang kupersiapkan untuk kupanggil. Pasukan yang dipanggil Tuhan dari padang gurun ternyata adalah pasukan-pasukan yang lahir dengan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena mereka lahir dari dapur perapian. Karena mereka lahir dari ruangan pemrosesan dan pengujian. Mereka lahir dari pembentukan yang sangat kuat dan keras. Dan Tuhan katakan buat semua saudara baik yang online maupun onsite, 2 tahun lebih ini engkau mengalami banyak dapur perapian. Engkau mengalami banyak dapur ujian. Engkau banyak dikritik, engkau banyak dicerca, engkau banyak difitnah, engkau banyak diserang, engkau banyak diproses. Tapi Tuhan kasih gambaran 2023. Ini yang Tuhan katakan, pasukanku inilah yang mereka tetap berdiri kuat. Ini waktunya aku akan mengangkat mereka untuk menjadi terang dan bersinar. Akan menjadi kuat dan mereka akan bertindak. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi banyak dari saudara dan saya yang mengalami masa-masa yang dapur perapian yang tidak gampang. Akan dipersiapkan Tuhan. Saya melihat ada banyak kemenangan yang akan ditaklukkan oleh pasukan-pasukan ini. Ada banyak proyek yang akan dikerjakan oleh pasukan-pasukan ini. Tuhan memperlihatkan bahwa mereka seperti gerombolan yang begitu menakutkan, dalam arti mereka akan menjadi kekuatan yang iblis pun tidak sanggup. Iblis akan geleng-geleng kepala karena apa? Aku udah berusaha untuk jatuhin orang-orang ini. 2 tahun ini banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk jatuhin saudara. Entah itu dengan masalah penyakit, entah itu dengan masalah keuangan, entah itu dengan masalah orang-orang yang memberikan lontaran-lontaran kata-kata yang menghancurkan. Tetapi Tuhan perlihatkan gambaran ini adalah orang-orang yang kuat.
Nah, pagi ini yang Tuhan pesan. Dalam kitab Daniel, kita akan mengalir dengan Tuhan, saudara. Dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11. Tuhan berbicara begitu cepat. Daniel pasal yang ke-11. Thank you Jesus. Ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kondisi-kondisi di depan tidak akan mudah. Tapi itu seperti yang saya gambarkan adalah tahun-tahun ke depan kita akan mulai masuk di dalam lembah kekelaman. Tapi justru bukankah di tempat yang gelap, disitulah cahaya akan bersinar. Dan adalah cahaya yang akan Tuhan buat bersinar. Artinya bahwa ketika kondisi tidak akan gampang tahun ke depan, saya berharap dan bersungguh-sungguh berharap. Apa yang Tuhan kasih lihat gambaran, pasukan yang saya lihat itu banyak luka. Tapi mereka menjadi pasukan yang kuat. Saudara pernah lihat gak sih film di mana ada pahlawan-pahlawan atau hero yang badannya itu banyak luka, tapi dia kuat. Justru karena banyak tempaan itu dia jadi kuat. Dan itu adalah saudara yang tetap bertahan melewati dapur perujian selama 3 tahun ini. Ujian apapun beda-beda bentuknya. Tapi ini yang Tuhan katakan, engkau akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana kita menjadi kuat dan bertindak? Daniel pasal 11 ayat 32 menuliskan begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Saya berharap Anda tetap kuat. Karena saya yakin Anda akan bersinar. Tuhan bicara ada banyak dari mereka. Justru kemarin di dapur perujian kita mungkin banyak dilihat orang gak ngapa-ngapain, gak bikin banyak hal. Kita seperti orang yang hancur. Tetapi saya sangat meyakini bahwa tahun ke depan ada banyak dari kalian akan conquer a lot of things. Menaklukkan banyak hal. Ada banyak dari saudara akan menaklukkan banyak kemenangan. Kuncinya Tuhan bilang begini, umat yang mengenal Allahnya. Apa arti kata mengenal? Arti kata mengenal bahasa aslinya adalah yada. Saya ingin mengingatkan kembali, yada artinya tidak ada jarak. Kemarin Pak Teguh berbicara tentang yada menyembah. Pengertian yada punya arti face to face, sebegitu dekatnya tanpa ada jarak. Hanya satu yang bisa buat kita kuat, kalau kita tidak ada jarak dengan Tuhan. Hanya satu yang bisa membuat kita tetap bertahan dan menang, kalau kita betul-betul tidak ada bolongnya sama Tuhan. Saya sedang mempersiapkan khotbah Mazmur 23. Di Mazmur 23 pada pasal 23 ayat yang terakhir, Daud mengatakan begini, dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini adalah sebuah komitmen untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup. Saya berharap orang-orang yang punya komitmen, apapun tempaan, apapun serangan yang terjadi, aku tidak akan beralih dari engkau. Aku akan tetap gandol, aku akan tetap, orang Jawa bilang gelayotan, gandotan, apapun istilahnya. Saudara, saya pernah lihat sebuah cuplikan di TikTok tentang panda.
Ada panda yang selalu gelayutan di kaki penjaga kebun binatang. Udah dilepasin, masih digelandotin lagi. Dilepasin, lari datengin, gelandotin lagi. Kualitas seperti inilah yang membuat saudara dan saya akan punya kekuatan untuk tetap komitmen. Bertahanlah. Anda sedang berdoa dan Tuhan belum menjawab. Mungkin banyak dari kita bilang, yang situ ndak pelayanan kok enak ya. Kita yang sungguh-sungguh kok belum ditolong. Inilah pasukan-pasukan yang akan dibangkitkan Tuhan. Orang-orang yang walau ndak dijawab, tapi tetap kuat. Orang-orang yang walaupun diproses, tapi tetap komitmen dengan Tuhan. Orang-orang yang walaupun banyak diserang, tapi tetap setia dengan Tuhan. Kuncinya adalah tidak ada jarak dengan Tuhan. Tadi malam saya khotbah di satu gereja. Saya pernah bagikan ini di acara di Perth, saudara. Saudara tahu ada beberapa macam worship di Alkitab. Salah satu penyembahan yang sangat spektakuler adalah Yesaya pasal 6. Alkitab menuliskan Yesaya melihat ada tahta Tuhan. Penglihatan. Lalu di penglihatan itu Yesaya melihat ada orang-orang menyembah orang-orang kudus. Mereka bernyanyi, kudus-kuduslah Tuhan. Yesaya pasal 6. Lalu kemudian Alkitab menuliskan di ayat yang keempat. Lalu asap mengelilingi ruangan. Alas ambang pintu bergetar. Bayangkan, penyembahan, saya menyebutnya sebagai penyembahan Yesaya. Penyembahan Yesaya itu cuman penglihatan. Bukan Yesaya yang nyembah. Cuman penglihatan. Tapi penglihatan ini sampai ngimbas ke bumi. Itu penyembahan Yesaya. Sampai ngimbas ke bawah. Alas bergetar, asap mengepul. Pernah enggak? Saya belum pernah ngalamin penglihatan sampai ngimbas ke bawah. Tapi itu penyembahan Yesaya. Spektakuler kan? Tetapi ada satu penyembahan lagi di Markus 14. Seorang wanita mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Apa yang terjadi? Yesus berkata begini, jangan ganggu wanita ini. Penyembahan Yesaya cuman penglihatan, tapi keren banget bisa menggetarkan alam fisik. Percayakah saudara saat kita menyembah bisa menggetarkan alat fisik? Amin, kita bisa menarik apa yang dari surga. Tapi saya melihat ada sesuatu yang jauh lebih istimewa di penyembahan Maria Magdalena. Penyembahan Maria. Tahu enggak? Penyembahan Yesaya yang mana cuman penglihatan, menggetarkan surga sampai turun ke bumi. Tapi penyembahan Maria membuat yang punya surga yang bergetar. Yang enggak tahan. Ya kan? Kemudian orang-orang kritik Maria. Dan mereka bilang begini, buat apa pemborosan? Kasih orang miskin aja. Yesus bilang, jangan ganggu wanita ini. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Leave her alone. Saudara, tahu gak kalau orang udah bilang, leave her alone? Itu artinya, dia berdiri kasih badan buat bela orang ini. Penyembahan ini, inilah yada. Tidak ada jarak. Karena penyembahan ini lahir karena cuman cinta. Penyembahan Maria adalah penyembahan yada. Penyembahan yang lahir cuman dengan satu motivasi. Apapun luka, apapun tempaan, apapun serangan yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan, I only need you. I love you. I love you. Sekalipun sakit, sekalipun gak ada berkat, I need you. Seperti panda yang digambarkan kelayotan di kaki penjaga kebun binatang.
Dilepasin tetap dia gelandot, dilepasin tetap dia gelandot. Orang seperti inilah yang akan kuat dan akan bertindak. Orang seperti inilah yang Tuhan katakan akan kusiapkan jadi pasukanku. Mungkin secara fisik orang akan melihat, oh mereka banyak pembentukan. Banyak bekas-bekas scar, luka. Tapi mereka keluar dengan kekuatan beringas yang luar biasa. Kekuatan dengan kekuatan yang ajaib yang Tuhan kasih lihat. Itu gambaran pasukan. Dan Tuhan bilang, aku memanggil pasukanku dari padang gurun. Saudara, persiapkan. Ada banyak dari kita, tahun depan kita akan bertindak. Artinya ada banyak penaklukan yang saudara masing-masing akan raih bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara akan menaklukkan lebih lagi di dalam dunia finance. Mungkin akan menaklukkan lebih lagi di dalam pekerjaan. Tetapi ini yang Tuhan pesan buat pagi hari ini. Akan terjadi banyak dari saudara menaklukkan. Amin. Yuk kita siapkan hati. Tuhan ingatkan, aku memanggil mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengalami banyak tempaan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami banyak luka. Seperti Maria yang mengurapi kakiku dengan minyak. Melewati banyak kehancuran dan luka. Tapi tanpa banyak kata-kata dia cuma diam di kakiku. Kekuatannya didapatkan hanya dengan diam di kakiku. Dan menyeka kakiku dengan menggunakan air mata dan rambutnya. Dan ini yang Tuhan ingatkan. Akan terjadi segera. Tuhan bilang begini, leave her alone. Alkitab tidak menceritakan ekspresi wajah Yesus. Tapi saudara, di dalam expression bahasa Inggris, orang kalau ngomong leave her alone itu tidak pernah dengan muka ramah, saudara. Orang kalau ngomong leave her alone itu dengan muka serem. Jangan ganggu dia. Dan Tuhan berkata pagi ini, hal yang sama Tuhan lakukan bagi pasukan-pasukannya di padang gurun ini. Dan orang-orang yang sentuh mereka, waktunya akan segera tiba. Tuhan berkata begini, leave them alone. Leave them alone. Selama ini mungkin kau cuma terima aja, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dicemooh di kanan kiri, kau cuma ditamparin. Tapi waktunya akan segera tiba. Tuhan memperlihatkan kau di padang gurun gak ngapa-ngapain, cuman air mata, cuman Tuhan. Aku bertahan hanya karena Engkau Tuhan. Aku bertahan buat Engkau Bapa. Saya melihat gambaran pasukannya nih, banyak yang compang-camping, banyak yang luka, ada bekas-bekas luka, bekas-bekas bacokan. Tapi mereka tetap berdiri dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, waktunya akan tiba. Memasuki tahun 2023, Tuhan akan berkata begini, leave her alone. Leave him alone. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Saya berdoa pagi ini kita seperti panda yang dilepasin dari kaki orang ini, tetap datang gelandot. Saya berdoa Tuhan akan temukan itu. Let your spirit fill this place. Tuhan akan berkata buat kalian, jangan takut.
Selama ini kamu cuma terima ditamparin, Fill my heart, diperlakukan tidak adil. your presence. Selama ini kau mengalami banyak luka dan kau cuma pasrah untuk terima semuanya. As we Tapi waktunya akan segera tiba. Tuhan memanggil engkau dari padang gurun dan menjadi segerombol pasukan yang mengerikan, yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Bahkan iblis akan geleng-geleng kepala karena aku gak bisa untuk jatuhin orang ini. Aku gak bisa gagalin orang ini. Dan Tuhan katakan kekuatanmu cuma satu, bertahan saudara. Bertahan, dan kekuatanmu cuma satu, yada. Jangan ada jarak dengan Tuhan. Seperti panda itu tetap gelandot, tetap nempel dengan raja, tetap nempel dengan penjaga, tetap menempel dengan gembalamu. Let your spirit Thank you, Jesus. fill this place. Seperti penyembahan Maria, tidak ada sensasi. Sepertinya tidak ada sensasi fisik, tidak ada asap rumah mengepul, tidak ada getaran-getaran, tidak ada. Tapi pemilik surga sendiri yang turun tangan dan berkata, leave her alone. Itu yang Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Biar Tuhan akan menemukan wanita-wanita seperti Maria. My heart and all of my soul. Di mana mungkin sensasi surga bergetar tidak ada. I love to Tapi pemilik surga sendiri yang turun tangan, I membungkamkan semua, worship you, membungkamkan semua yang menyerang dia, Jesus. I membungkamkan penyakit, membungkamkan kutuk yang menyerang dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Saya percaya banyak dari kita akan menaklukkan banyak kemenangan di tahun depan. Justru di masa lembah kekelaman, menaklukkan banyak kemenangan luar biasa. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Tangan saya terbatas, tapi saya melihat Tuhan peluk Anda. Saya lihat Tuhan peluk kamu, Heti. Tuhan peluk kamu, Yunit. Tuhan peluk kamu, Jason. Tuhan peluk Jensa, Tuhan peluk Popo. Saya melihat Tuhan peluk Cilisa. Tuhan lihat air matamu, Tuhan lihat kehancuranmu. Tapi engkau memilih untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Engkau memilih untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan pesankan, aku memanggil mereka dari padang gurun. Padang gurun bicara tentang kehancuran. Padang gurun bicara tentang dapur perapian. Tuhan peluk Koen, Tuhan peluk Cimania. 3 tahun lebih engkau ada di dalam padang gurun. Tapi Tuhan katakan, waktunya akan segera tiba. Pemilik surga akan turun dan tidak tinggal diam dan berkata, leave her alone. Leave him alone. Don't touch them. They are mine. Jangan sentuh mereka. Sebab mereka biji mataku. Mereka biji mataku. Jadi kuat saudara, jangan ada jarak. Biar kita seperti Maria yang gelandot di kaki Tuhan. Yang gelandot di kaki Tuhan. And all of my soul, I love you. I love to worship you. Jangan biarkan
aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tatap. Baik yang di onsite maupun online, Tuhan ada di ruanganmu masing-masing. Engkau ya juga banyak mengalami banyak kehancuran, deraan, cambukan, pembentukan selama tahun-tahun ini. Engkau sakit dan engkau cuma bisa menangis dan engkau belajar berkata, Tuhan, aku akan tetap bertahan untuk Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan jauh dari Tuhan. Tuhan akan memanggil engkau dari padang gurun dengan banyak bekas-bekas luka. Dan waktunya akan segera tiba. Tuhan akan membuat engkau bersinar dan Tuhan akan berkata kepada semua serangan-serangan yang menimpa, leave her alone, leave him alone. Tuhan akan bela. Yang punya surga akan turun tangan. Thank you Jesus. Jangan biarkan aku Banyak air mata kelelahan selama tahun-tahun ini. menjauh dari Lelah batin, lelah di hati. Tapi saudara cuma belajar berkata, aku cuma bertahan karena aku menurut sama Engkau Tuhan. Aku lelah tapi aku menurut sama Tuhan. Cuman satu air mata yang keluar dari Engkau adalah air mata ketaatan. Air mata karena Engkau mau belajar untuk taat, tetap setia dengan Tuhan. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa, yang mengerikan. di hadapanmu. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup mata. Telinganya tidak pernah tertutup untuk mendengar tangisan dan cerita. Dan Tuhan katakan, waktunya akan segera tiba. Leave them alone. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari Thank you Jesus. menjauh dari tata kasih karunia. Saya cuma mendengar suara-suara tangisan yang berkata begini. Aku mau nurut, Pak. Aku nurut. Aku cinta Engkau, Pak. Aku cuma mau nurut. Aku cinta Engkau, Pak. Aku nurut karena aku cinta Engkau, Pak. Sementara orang lain mungkin bisa dengan bebas, dan Engkau belajar untuk menghadapi tekanan. Karena Engkau belajar untuk taat dengan Tuhan. Biar pagi ini kita datang seperti Maria di kakinya. Tanpa banyak kata-kata, cuma bisa dengan air mata mengusap kakinya. Dengan air mata. Air mata cinta. Air mata yang belajar untuk taat karena cinta dengan Tuhan. Air mata yang cuma banyak menangis karena cinta dengan Tuhan. Dan belajar untuk taat dengan Tuhan. Daging ini pengen berontak, daging pengen bela diri, tapi cuma diam karena mau cinta dengan Tuhan. Karena cuma mau nurut sama Tuhan. Dan Tuhan bicara, aku panggil kalian. Waktunya akan tiba, Tuhan akan keluarkan dari padang gurun. Tahun 2021-20 semuanya padang gurun. Dan Tuhan akan munculkan dengan kekuatan luar biasa. Biar kekuatan yang baru mengalir pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu kami cinta Engkau.
Kami cinta Engkau Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak suka, tapi kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Amin Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandangi Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap dan memandangi wajah-Mu. Saya mengajak pagi ini kita melakukan sesuatu yang beda. Mungkin yang di online gak bisa lakukan ini. Tahu gak, orang luka, katanya kalau kumpul sama orang luka bisa jadi kekuatan yang mengerikan. Tapi saya berharap bukan kekuatan yang mengerikan yang negatif, tapi kekuatan yang saling menular untuk tetap berdiri tegak buat Tuhan. Saya cuma minta kalian dengan sebelah saling rangkul dan please pray, impartasikan. Sama-sama impartasikan blessing, kekuatan dengan sebelahmu, saudara. Impartasikan kekuatan dan blessing dengan sebelahmu. Jesus. Berkati sebelahmu. Lepaskan berkat buat sebelahmu. Lepaskan berkat buat sebelahmu. Thank you Jesus. Glorious and worthy to be praised.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shakarabashi-de-de-de-de-de-de-de-de. Terima kasih Tuhan. Shakababakasharabashi. Kita akan siapkan hati yuk untuk perjamuan kasih dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Thank you Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu Tuhan, yang telah dipecah-pecah bagi kami. Kasih-Mu yang tanpa batas, tanpa syarat. Adalah anugerah buat kami Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang menyembuhkan, yang membangkitkan kami. Dan terlebih, inilah daging-Mu Tuhan. Dan kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah sembuh. Kami sudah diberkati. Kami menjadi kuat kembali. Kami makan dengan percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian baru yang membawa kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Saat kami minum, kami percaya, kami menerima darah ini menjadi satu dengan hidup kami. Kami dimeteraikan menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaan-Mu. Segala kutuk telah hancur di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan buat pagi ini untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.